dibayarkannya itu ke PayPal atau ke yang lainnya itu per tanggal 15 gitu. Tadi nanyanya pasti kapan saya gajian gitu, kapan saya dapat earning dari Shutterstock bulanan. Pertanyaannya saya tanya balik, seberapa banyak teman-teman upload, seberapa sering. Bang Tony Sugianto ya, Bang, kalau upload vektor karakter di Artboard biasanya ada berapa item karakter, jumlah foto kakak udah berapa kak, katanya gitu. Nah ini memang sangat berpengaruh sama earning gitu. Bang, apa harus ada laptop untuk login Shutterstock? Sebetulnya nggak harus laptop ya Mbak Retno nih. Ketemu lagi di channel gue, di channel yang ngebahas putar fotografi dan desain grafis. Nah, kali ini gue bakal coba sharing-sharing mengenai earning. Sebetulnya nggak besar sih ini, kecil aja. Cuman di sini gue buat video ini biar teman-teman yang baru terjun ke dunia Microstock, khususnya di Shutterstock atau di website-website lainnya, agar lebih rajin gitu. Jadi intinya ini cuman buat motivasi aja buat teman-teman yang baru mulai gitu ya. Oke. Nah, di earning yang mau gue share ini, yang mau gue buka-bukaan ini, kebetulan earning yang Desember 2021 gitu ya. Jadi misalnya ini, di bulan Desember ini gue dapet sekitar 48 dolar. Jadi itu otomatis dibayarkan oleh Shutterstock itu per tanggal, kalau kita baca di aturannya sih per tanggal 15, sementara dibayarkannya itu ke PayPal atau ke yang lainnya itu per tanggal 15 gitu. Nah, ternyata sebelum tanggal 15 itu gue udah dapat email dari Shutterstock gitu, dari Shutterstock bahwa kalau earning yang gue dapat itu dibayarin ke PayPal gue dan itu sudah masuk ke PayPal. Nah, dari PayPal itu terus gue cairin ke rekening di Indonesia, misalnya Indonesia, Bank Mandiri dan lain-lain lah itu ya, rekening yang ada di Indonesia. Itu dari PayPal itu cuman butuh waktu, kebetulan gue cuman 2 hari doang sih. 2 hari itu udah langsung. Nah, dari PayPal itu, seperti gue bilang tadi, dari PayPal itu cuman butuh waktu sekitar 2 hari untuk masuk ke rekening yang ada di Indonesia. Jadi dari Shutterstock ke PayPal, nah dari PayPal itu ke rekening kita itu cuma butuh 2 hari. Gitu. Nah, di sini juga gue bakal share juga sama temen-temen kan, kebetulan gue masuk ke grup ke salah satu grup kontributor Shutterstock di Indonesia di Facebook. Nah, di situ gue coba share kemarin dan ternyata banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari temen-temen mengenai Bang, misalnya gini, Bang, jualnya foto atau vektor aja sih gitu, terus misalnya apa aja sih vektor yang laku, terus apa lagi ya, kayak harusnya kalau ketika buat karakter itu bikin satu atau misalnya set atau misalnya collection atau kayak gimana gitu kan, banyak banget pertanyaan kayak gitu. Dan di sini coba gua beberapa kali ya, cuman kita random aja beberapa pertanyaan yang bakal gua jawab gitu kan. Kebetulan sebetulnya udah dijawab juga sih di grup, cuman itu untuk lebih memperjelas saja gitu ya. Bentar, kita lihat dulu grupnya, kayaknya misalnya kayak gini. Nah ini ya, nah ini di grup Facebook Shutterstock Kontributor Indonesia gitu ya. Beberapa hari yang lalu gua ada coba share mengenai earning juga. Intinya sih tetap sama, cuma buat ngasih motivasi aja buat teman-teman yang baru mulai di dunia Microstock gitu ya. Nah, misalnya kayak tadi nih, Kak, ada pertanyaan dari Bang Tony Sugianto ya. Bang, kalau upload vektor karakter di Artboard biasanya
ada berapa item karakter. Nah ini mungkin yang saya tangkap sih gini pertanyaan, mungkin ketika gambar satu karakter di artboardnya itu bikin satu karakter doang atau lebih dari satu karakter kan gitu. Sebetulnya sih gue juga sama ya gitu. Kadang bikin cuman single karakter, terus kadang juga gue bikin set gitu, misalnya karakter satu kita tentuin karakter satu tapi beberapa pose gitu, misalnya beberapa pose gitu. Yang misalnya karakter pisang, yang satu dengan ekspresi tersenyum misalnya, yang dua ekspresinya marah, hal-hal kayak gitulah, contoh-contoh kayak gitu. Oke ya. Nah selanjutnya dari siapa, bentar, kita yang ini dulu pertanyaannya. Banyak banget. Oh ya, nih masalah jumlah stok vektor atau foto dari Mas Agril Pratama Mohune. Jadi pertanyaannya gini, jumlah foto kakak udah berapa kak, katanya gitu. Nah ini memang sangat berpengaruh sama earning gitu. Jadi mengenai jumlah stok vektor atau foto itu memang sangat mempengaruhi ke earning kita nanti bulanannya sebesar apa gitu ya. Karena semakin banyak stok dan kualitasnya semakin bagus, itu akan lebih besar kemungkinan dapetin earning tiap bulannya yang lebih besar gitu kan. Oke, selanjutnya jadi sebisa mungkin gini ya, jadi sebisa mungkin tiap hari ngegambar, tiap hari yang dengan yang vektor misalnya tiap hari gambar, yang foto ya tiap hari hunting foto, dan diusahakan ada target harian. Misalnya sebisanya aja sih sebetulnya gini, lebih baik upload tiap hari walaupun sedikit ketimbang banyak tapi sebulan sekali misalnya gitu. Mendingan jadi misalnya dua kali foto, dua foto atau dua desain tiap hari tapi continue terus gitu, konsisten gitu kan tiap hari. Oke, selanjutnya Mbak Retno nih, dari Mbak Retno, Vin ngapasin kalau ini dia baru banget kayaknya nih. Bang, apa harus ada laptop untuk login Shutterstock? Sebetulnya nggak harus laptop ya Mbak Retno nih, nggak harus laptop, dari HP pun bisa. Kalau misalkan bisa lewat browser terus via ya dipakai apa yang web ini ya, yang web mode-nya itu gitu ya. Jadi bisa pakai browser, pakai HP juga sebetulnya bisa gitu. Cuman ya agak terbatas aja gitu kan, karena kecil-kecil gitu. Belum masalah koneksi juga sih sebetulnya gitu kan, tapi yang pasti bisa. Masih Mbak Retno nih, ini masih pertanyaannya, kira-kira foto apa saja Bang contohnya? Sebetulnya semua gambar atau semua vektor atau semua foto itu berpotensi untuk terjual di Microstock gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nentuin kayak gitu untuk pemula biasanya agak pusing juga gitu. Jadi nggak usah mikirin itu, foto aja apa yang dilihat, yang menurut teman-teman bagus, yang menurut teman-teman punya nilai jual. Saya saranin sih nggak usah mikir ke sana dulu, foto aja dulu. Atau kalau memang pengen lebih ini, bisa lihat di Shutterstock ada insight, tiap bulan itu beda-beda. Di menu bar atas itu ada insight gitu. Nah di situ bisa teman-teman bisa lihat permintaan foto bulan ini atau bulan selanjutnya, itu bisa dilihat apa-apa aja kategorinya gitu kan. Misalnya bulan Januari, katakanlah bulan Januari ini ada event dunia apa sih, misalnya kan ada Chinese New Year gitu, atau masih dalam suasana tahun baru, itu juga masih bisa diambil gitu konsep-konsep kayak gitu. Nah itu salah satu apa ya, mungkin strategi kita untuk lebih bisa meningkatkan earning gitu tiap bulannya. Jadi kita ikutin tren yang sedang ada gitu. Misalnya ya yang saya bilang tadi, kalau misalnya tahun baru ya ikutinlah desain atau foto yang bertema-tema tahun baru gitu, Natal atau Chinese New Year. Begitupun selanjutnya dengan bulan-bulan selanjutnya, tergantung event-event yang akan berjalan di bulan itu gitu ya. Oke. Oh jadi kesimpulannya, bisa Bang pakai HP? Bisa. Saya juga ada beberapa foto yang iseng-iseng ketika nggak bawa kamera pas lagi mau upload foto ya. Nah, karena saya isi portfolio saya itu ada foto sama
vektor gitu ya. Jadi kebetulan memang hobi fotografi juga, jadi pas kebenaran nggak bawa kamera, adanya HP, ya udah aja foto pakai HP. Tapi perhatikan masalah komposisi juga gitu kan, komposisi sama yang paling penting sih biasanya banyak yang di-approve gara-gara fokus. Nah itu yang agak susah. Usahakan kalau misalnya ada mini tripod, pakai tripod biar nggak goyang gitu. Terus masalah ISO-nya juga diatur lah biar tajam gitu kan, jangan terlalu besar gitu, dan usahakan dengan kondisi cahaya yang cukup. Itu untuk foto. Jadi pakai HP pun bisa langsung upload juga di situ, bisa download juga aplikasi kontributor Shutterstock-nya buat yang pakai Android ya. Gitu. Oke. Tadi nanyanya pasti kapan saya gajian gitu, kapan saya dapat earning dari Shutterstock bulanan. Pertanyaannya saya tanya balik, seberapa banyak teman-teman upload, seberapa sering teman-teman upload, nah itu yang akan menentukan gitu. Jadi kalau bisa yang paling penting sih konsisten gitu, tiap hari harus punya target upload gitu. Jadi semakin banyak portfolionya, nanti udah otomatis earningnya bakal ngikutin. Ada juga nih di sini ya, Mbak, dari Bank Inska atau Mbak biasa ini banyak keluhan saldo di PayPal nggak masuk rekening, faktornya apa Bang? Nah kalau ini saya belum ngalamin nih. Jadi kalau PayPal itu selama ini saya aman-aman aja, jadi belum ada masalah ya. Mungkin nanti bisa tanya langsung udah sama yang udah pengalaman dengan masalah tadi ya, misalnya ada banyak saldo PayPal yang nggak masuk rekening. Nah itu coba bisa tanya sama yang punya pengalaman. Kebetulan saya belum ada pengalaman itu, alhamdulillah. Sampai saat ini masih lancar-lancar aja gitu. Bang Alfian Setiadi ya, Bang Alfian nih, saya udah dari tahun 2016 tapi belum pernah payout, lagi mulai sapin lagi tahun ini aja di Sambi kadang sehari cuma 1 submit. Dari 2016 belum payout, sekarang 2021. Itu jadi ya itu tadi ya, harus memang kita mau nggak mau harus ekstra gitu kan. Kenapa nggak laku, kita juga harus lihat gambar kita punya nilai jual atau foto kita punya nilai jual atau enggak. Kita harus menempatkan sebagai pembeli gitu, ketika mau beli foto ini nih buat apa gitu. Nah memang konsep juga kadang penting juga gitu. Tapi saran saya sih buat pemula sekarang nggak usah mikirin terlalu teknis lah ya, nggak usah terlalu banyakin aja dulu portfolionya. Tapi bukan berarti sembarangan juga, enggak, tapi tetap belajar buat kualitas foto atau desainnya gitu. Sedikit-sedikit nanti juga akan terbiasa, atau bisa lihat cara portfolio yang orang punya gitu. Misalnya dia seperti apa sih gambarnya gitu. Tapi jangan ngejiplak gitu ya, harus original. Nah itu yang paling penting, nanti kena copyright gitu. Jadi di kayak istilahnya ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi gitu. Jangan jadi kalau ketika ngelihat objek atau portfolio orang, jangan plak-plak ditiru gitu, langsung dijiplak gitu. Nah itu yang nggak boleh gitu ya. Jadi amati, tiru, sama modifikasi gitu. Kalau amati itu mungkin lebih ke dari segi teknisnya gitu, atau cara dia desain seperti apa, stylenya seperti apa, itu bisa tuh. Terus kalau apa ya, tiru tuh ya mungkin tiru lebih ke konsepnya gitu. Terus modifikasi ya dimodifikasi dari gambar itu, misalnya dikembangkan lagi gitu, desainnya seperti apa, atau bisa lebih detail gitu, atau ditambahkan ornamen-ornamen lain. Nah kadang dapat ide, makanya saya campur-campur aja. Oke. Berarti ini masih Bang Alfian kayak tadi kan paling sehari cuma 1 gitu. Terus saya saranin sih mungkin ini udah mentok idenya gitu, karena udah pusing dia mikirin gambar apa lagi atau foto apa lagi gitu kan. Saran saya sih gini, ketika udah nggak bisa ngikutin tren atau nggak bisa follow tren, ini menurut saya pribadi ya, terserah teman-teman mau ikutin atau enggak. Jadi gini, kalau saya ketika mentok dengan ide, ketika mentok dengan konsep, saya nggak terusin, maksudnya nggak selalu di situ stuck udah gitu. Tapi saya coba aja
keluar dulu dari meja desain atau misalnya jalan dulu ketika ngelihat sesuatu, nah itu bisa jadi objek gitu loh, bisa jadi ya apa aja yang dilihat gambar apa ya pokoknya apa yang dilihat, apa yang ditemuin coba gambar atau foto gitu. Nah itu lebih baik daripada kita stuck dan nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau menurut pribadi saya sih begitu, itu yang saya jalanin gitu. Makanya dari hari ke hari itu stok portfolio kita semakin, atau stok gambar sama vektor apa foto sama vektor itu semakin hari semakin bertambah gitu ya. Terus banyak banget mungkin nanti di video selanjutnya akan saya coba bahas lagi ya, karena ini saya coba random aja, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang, dan tentunya saya juga masih belajar ya. Di Shutterstock ini baru mungkin fokusnya juga baru 1 tahun kemarin, fokus untuk benar-benar fokus ngerjainnya gitu. Cuma kalau untuk desain sih memang sudah lama kayak gitu, untuk foto udah lama. Cuma untuk fokus di jualan di Shutterstock ini baru 1 tahun, dan 1 tahun udah saya udah bisa nikmatin earningnya gitu tiap bulannya, walaupun masih sedikit lah gitu ya, sedikit. Masih banyak ya teman-teman di luar sana, banyak kayak Om Erwin ya, terus yang Yusuf Sangdes itu udah keren banget tuh pendapatannya gitu. Cuman di sini saya cuma mau share aja untuk memotivasi teman-teman yang baru terjun, jangan sampai patah semangat gitu, karena nggak ada yang instan, butuh proses gitu. Tapi ketika itu dijalanin pasti nikmatin hasilnya gitu. Oke, nah ada juga yang tanya, Bang, cara gini, pembayaran dari Shutterstock itu ke PayPal terus ke kita berapa lama gitu, terus seperti apa gitu. Nah dari Shutterstock itu kita ada payout minimum payoutnya ada gitu. Biasanya standarnya 100 USD, tapi itu bisa disetting ke minimumnya itu paling minimum banget di $35 ya, $35. Nah kapan dibayarkan oleh Shutterstock ke PayPal gitu. Jadi kita nggak usah withdraw lagi, jadi udah otomatis misalnya di earning saldo kita ada 35, karena minimumnya $35, misalnya udah nyampe $35, nah itu akan secara otomatis dibayarkan ke PayPal di dari paling lama itu per tanggal 15 setiap bulannya, per tanggal 15. Tapi nggak selalu di tanggal 15, jadi kadang lebih cepat, kayak saya mungkin di tanggal 6 kemarin, tanggal 6 Desember kalau nggak salah, atau antara itulah. Jadi nggak nunggu sampai tanggal 5, cuma paling telat itu tanggal 15 per bulannya, tiap bulannya gitu. Nah jadi setelah dibayarkan Shutterstock, nanti kita akan dapat email dari Shutterstock bahwa kalau Shutterstock itu udah bayar ke PayPal kita sejumlah ya total yang telah diakumulasikan setiap bulannya di akhir bulan. Nah itu yang akan dibayarkan. Oke, setelah nyampe di PayPal, gimana Bang? Karena ada pertanyaan kayak gitu. Ya kalau udah sampai di PayPal sih sebetulnya udah mulai aman ya, artinya udah cukup. Sebetulnya memang nggak ada masalah sih, aman-aman aja. Cuman udah tenang lah gitu di posisi itu, karena udah sampai PayPal ya terserah, kita tinggal mau cairin atau didiemin dulu juga nggak apa-apa gitu. Kalau mau nunggu banyak atau mau dipakai transaksi belanja di luar negeri juga kan bisa gitu. Nah ketika udah sampai PayPal itu ya kita bisa tarik langsung. Nah kebetulan misalnya saya kasih contoh yang kemarin saya tarik itu kurang lebih sekitar 50 berapa dolar gitu. Nanti akan coba saya tampilin. Misalnya ada $50. Nah di sini ada ketentuan dari PayPal gitu. Kalau penarikan di bawah $100 itu ada biaya administrasi, tapi nggak banyak juga, nggak besar juga, kurang lebih sekitar 16.000 atau 12.000, saya lupa ya. Nanti coba saya cari tahu, saya tampilkan juga. Nah ada administrasinya, ada fee transaksinya itu sekitar 12 sampai 16.000 gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah
kalau misalnya penarikannya di 100 dolar, minimal 100 dolar, 100 dolar ke atas, nah itu baru free, nggak ada potongan apa-apa. Artinya dari PayPal ke rekening yang ada di Indonesia, misalnya rekening pribadi kita gitu. Bisa itu ada BCA, Mandiri, terserah, itu tinggal di setting di PayPal gitu. Nah itu berapa lama kan pertanyaannya gitu, berapa lama dari PayPal ke rekening kita? Itu kalau saya sih kemarin 2 hari ya, 2 hari udah langsung masuk gitu. 2 hari dari PayPal ke rekening, kebetulan saya pakainya BCA, jadi udah masuk langsung ke rekening BCA gitu. Kurang lebih 2 hari lah kemarin. Nanti saya coba kasih lihat pastinya tanggal berapa masuknya gitu ya. Nah jadi itu teman-teman, jadi sekali lagi ini cuman buat motivasi, khususnya buat yang baru terjun di dunia desain grafis dan mau berjualan desain di Microstock. Microstock kan banyak sekali ya, salah satunya di Shutterstock gitu kan. Ini adalah saya sharing kayak begini ini hanya sekedar untuk memotivasi teman-teman, karena berangkat dari pertanyaan-pertanyaan di grup Facebook itu banyak banget ternyata teman-teman yang baru mulai dan kebingungan cari informasi gitu. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat yang membutuhkannya, dan saya rasa cukup. Nah jadi tunggu video-video selanjutnya dari channel ini mengenai video desain grafis dan fotografi di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.